Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidar dari kelas C, program studi 1 Farmasi dengan NIM D1B1200136. Baik, pada video ini saya akan menceritakan kasus pelanggaran HAM, yaitu pada tragedi Trisakti. Yang pertama-tama, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia. Secara alami sudah melekat dalam diri manusia tersebut yang harus dijunjung tinggi. Beberapa contoh hak asasi manusia ada dua, antaranya yaitu yang pertama, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua, hak untuk hidup berperilaku, tumbuh dan berkembang. Tetapi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi yang dimana menuntut Soeharto turun dari jabatannya karena krisis moneter yang menjadi akibat dari perbuatannya dan masih banyak keburukan lain dari pemerintahannya. Awalnya mereka ingin menuju DPR namun terhambat oleh barcode aparat. Setelah proses negosiasi, mahasiswa pun mundur. Saat itu seseorang berteriak pada mahasiswa dan lari ke belakang barisan aparat. Lalu, ketegangan pun muncul. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergeraknya majunya aparat keamanan yang mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Bahkan korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit. Sumber waras pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana 1978, Heri Hertanto 1977-1998, Hafidin Royan 1976-1998, dan Hendriawansi 1975-1998. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam tepat pada vital seperti kepala, tenggorokan, bahkan dada. DRS sumber waras, 4 mahasiswa tersebut tidak dapat ditangani karena petugas medis membutuhkan surat izin dari kepolisian. Setelah berbicara dengan sejumlah tokoh, kemudian mereka merekomendasikan seorang dokter untuk melakukan otopsi terhadap jenazah mahasiswa yang tewas tersebut. Pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, namun hasil dari otopsi menunjukkan kematian yang disebabkan oleh peluru tajam. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat itu ialah pemerintah dan para aparat keamanan merebut hak mereka untuk aspirasi, menyuarakan pendapat mereka. Dan yang kedua adalah hak keempat mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak juga telah diambil bersama dengan hak hidup mereka. Suatu kekejian yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan yang ada saat itu. Terakhir, agar menjadi satu cara untuk mengatasi terulangnya kejadian ini adalah pembenahan akan jiwa pemerintah agar menghargai hak-hak asasi dari warga Indonesia yang mengusahakan secara maksimal agar mereka untuk hidup dan dijunjung tinggi. Begitu pula hak asasi lain seperti hak mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak, perekonomian yang baik, dan kebebasan individu yang sesuai dengan nilai Pancasila yang berkembang dalam masyarakat. Maka pemerintah harus memperbaiki hidup bangsa ini. Adapun dampak dari penembakan mahasiswa Trisakti bagi Indonesia adalah perekonomian Indonesia mulai bahaya atau tidak stabil pada awal tahun 1998 akibat terpengaruhnya oleh krisis finansial Asia pada sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Jadi, kita jangan pernah takut untuk mengungkapkan suatu pendapat dan jangan takut bergerak jika ada yang tidak seharusnya.
Baik, itulah pemaparan materi dari saya tentang pelanggaran hak asasi manusia, contohnya pada tragedi Trisakti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Days on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back, don't wanna